bersama sambil ngobrolin Citarum. Sobat Citarum, Sampurasun. Kita ketemu lagi di podcast Juara Ngonci, Ngobrolin Citarum. Hari ini kita sekarang berada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi bersama Ibu Kadisnya langsung, Ibu Hanifah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Rumah Hadamang Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, kita mau ngomongin tentang TPST Santiong. Karena kemarin itu Pak PJ Gubernur ya, Pak B itu hadir Bu ya ke TPS Santiong. Boleh ceritain Ibu perbedaan TPST Santiong dengan TPST yang lain seperti apa sih Bu? Mangga. Jadi sebetulnya di Kota Cimahi dengan adanya program dari ISWMP, Integrated Solid Waste Management System, kami mendapatkan bantuan untuk pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu, yaitu ditempatkan di Sentiong dan Lebak Saat. Jadi dua lokasi. Dua lokasi. Jadi sebetulnya antara Sentiong dan Lebak Saat itu menjadi satu. Tapi pengolahan awalnya ada di Sentiong itu dengan kapasitas kurang lebih 50 ton per hari. Kemudian nanti 10 tonnya kita akan alihkan ke Lebak Saat untuk pengolahan organik. Jadi memang perbedaan TPST Sentiong dengan TPS yang lain, karena di TPST ini kita akan menyelesaikan masalah yang dikumpulkan, masalah sampah yang dikumpulkan oleh masyarakat dan diolah. Jadi biasanya kalau kita dengan sampah ini adalah kumpul, angkut, buang. Tapi kalau sekarang kumpul, angkut, kemudian kita olah dulu di TPST tadi. Setelah itu baru nanti residunya lah yang kita akan kirim ke TPA Sarimukti atau TPA yang lainnya, seperti itu. Itu seluruh Kota Cimahi sudah menyetorkan ke TPS tersebut atau gimana Bu pembagiannya? Jadi begini, karena sebetulnya kalau kita berbicara volume sampah di Kota Cimahi, ini kurang lebih setiap hari ini kita produksi sampah 226 ton per hari. Nah, kalau kita melihat kapasitas Sentiong itu berapa? Yang tadi sudah saya utarakan adalah 50 ton. Ya. Nah, tetapi pada saat ini juga kami beriringan dengan program yang ada dari kami inisiasi. Jadi kalau kita berbicara TPST ini adalah pengolahan sampah di tengah dan hilir. Kita juga harus bagaimana processing sampah di hulu, yaitu di tingkat rumah tangga. Yang kita gerakkan adalah gerakan orang Cimahi Pilah Sampah. Wow, gerakan orang Cimahi Pilah Sampah. Nah, itu kayak gimana tuh Bu? Ininya bahasa kerennya mah gerak Om Pimpah. Gerak Om Pimpah. Gerakan lucu orang Cimahi Pilah Sampah. Jadi sebetulnya program ini diinisiasi di tahun 2023 sebelum dibangunnya TPST Santiong. Jadi bagaimana kami melakukan edukasi ke seluruh warga dengan menyiapkan kader. Kami mempunyai 312 RW dan setiap RW itu kami menyiapkan 4 kader yang kami latih untuk melakukan door to door edukasi. Jadi dari rumah ke rumah kita edukasi masyarakatnya, dan setelah itu selama 3 bulan 4 bulan, kemudian 2 bulan kita edukasi untuk collection. Jadi bagaimana dia bisa melakukan pilah sampah. Memang dari 312 RW ini semuanya sudah teredukasi, tetapi apakah sudah bisa mengimplementasikan pilah sampah? Nah, ini dengan yang sudah kami lakukan selama ini kurang lebih 40% rumah tangga sudah melakukan pilah sampah. Yang kami lihat atau kami ukur keberhasilannya dari mana? Tentunya berapa sih sampah yang tadi saya katakan ada 226 ini yang akhirnya kita harus deliver ke TPA, berakhir di TPA Sarimukti. Yang dulunya kita 170, jadi sebagian sudah diolah juga, mungkin ada bandar, ada bank sampah juga. Nah, ini dulu di awal tahun 2023 kurang lebih 170 ton per hari. Dengan adanya gerak Om Pimpah ini, masyarakat sudah mulai memilah sampah. Akhir tahun kemarin kami ukur di Desember itu kira-kira sampah yang kita kirim ke Sarimukti sudah turun menjadi 130. Nah, harapan kami tentunya nyambung ya dengan adanya TPST Santiong ini, minimal dari 130 lah bantu-bantulah bisa mengurangi yang 50. Jadi kami masih punya PR 80. Kalau tantangan terbesarnya nih Bu untuk mengedukasi masyarakat sendiri seperti apa sih Bu? Nah, tantangannya tentunya kita harus membangun awareness ya. Bagaimana masyarakat untuk peduli bahwa sampahku itu adalah tanggung jawabku. Selama ini masyarakat mengatakan sampah mah tugas di LH. Kumaha di LHW ada sampah numpuk. Mereka bilang itu belum diangkut sama di LH. Padahal siapa yang membuat sampah? Nah, ini yang kita coba untuk menggali masyarakat untuk sadar bahwa sampah ini adalah tanggung jawab masyarakat. Tantangannya tentunya ada yang masyarakatnya peduli, ada yang tidak. Oleh karena itu kami masih melakukan pendekatan persuasif saat ini.
Tetapi kemarin ada sedikit gerakan juga law enforcement. Pada waktu ada darurat sampah, luar biasa betul, kita ya. Betul. Darurat sampah, kita stop Sarimukti, sampah menggunung di mana-mana. Sehingga kami gerakkan lagi dengan pilah sampah dan untuk bisa semaksimal mungkin masyarakat lakukan pilah sampah. Nah, kemudian dibarengin juga ternyata dengan law enforcement, kegiatan tipiring. Karena kita juga punya perda yang mengiringi itu. Betul. Alhamdulillah selama kemarin pada masa darurat itu, kita kurang lebih mentipiring 450 orang. Wow. Nah, itu mempunyai efek jerak. Jadi ada TPS, kan kami tadi mempunyai TPS Sentiong, tapi kita juga punya TPS, tempat penampungan sampah sementara. Yang biasanya dari rumah, kemudian dibawa oleh penggerobak disetor dulu ke TPS, baru kami ngambil dari situ, dibawa ke Sarimukti. Nah, di TPS itu ada beberapa TPS yang memang tidak terkendali, hanya kami lakukan tipiring. Alhamdulillah, dengan tipiring ini ada efek jerak, masyarakat taat dengan aturan yang kita buat. Jadi bukan tidak boleh membuang sampah, mari kita atur cara membuat sampahnya. Memang saat ini kendalanya masih ada orang-orang atau warga yang belum mau. Tapi tentunya kami tidak pernah bosan-bosan, karena namanya merubah perilaku itu tidak semudah membalik telapak tangan. We need 5 years at least. Kita harus membutuhkan 5 tahun minimal dengan didampingin terus. Nah, ini makanya program selanjutnya tentunya di 2024 kami menyiapkan fasilitator-fasilitator yang akan mengawal di masing-masing RW. Keren Bu. Bu, ternyata di TPS Santiong ini pengelolaan sampah itu menjadi refuse dari Fedfil atau RDF. Di antaranya. Nah, boleh ceritain mungkin Bu buat yang baru pertama kali dengar RDF itu apa sih gitu? Jadi begini, tadi kalau kita berbicara sampah dulu, minimal dari pemilahan itu kita akan ada tahu 3, yaitu sampah organik, yaitu dari sisa makanan, mungkin sampah dari dapur dan lain sebagainya, itu organik. Kemudian ada sampah anorganik, yaitu plastik, mungkin bekas aqua dan lain sebagainya, kertas. Kemudian ada residu. Residu itu misalnya pampers dan lain sebagainya. Nah, kita berbicara dulu masyarakat untuk yang organik itu biasanya akan selesai bisa dikompos ya, mungkin juga magotisasi. Ini nanti ada hubungannya ke sana. Kemudian yang anorganik dibagi menjadi 2. Ada high value yang punya nilai jual tanpa diolah. Jadi seperti bekas aqua atau mungkin plastik, kresek, itu kita ambil aja. Sudah ada bandar-bandar pengepulnya atau mungkin masuk ke bank sampah begitu ya. Tapi ada juga yang low value. Jadi dia tidak punya nilai jual. Tapi kan ini harus diselesaikan masalah itu. Nah, oleh karena itu, inilah yang low value ini harapan yang kami olah di TPSD Sentiong. Walaupun memang saat ini kami belum sampai ke pendampingan, masih commissioning. Jadi commissioning itu alat itu diuji kapasitasnya apakah bisa 50 ton. Alhamdulillah kemarin kita sudah bisa mencapai 50 lebih untuk operasional sehari. Jadi sekarang tinggal menunggu pendampingan untuk pasnya seperti apa efisiensinya ya. Nah, dari plastik tadi kemudian sampah masuk itu mixed waste. Jadi campur. Oh, dicampur dulu ada campur ya. Karena memang belum semuanya pilah sampah ya. Kemudian kita ada mesin pemilah sampah. Jadi mana organik, mana anorganik, itu akan terpilah di situ. Dan yang organik itu akan masuk ke mesin gibrik bahasanya. Ngegibrik itu begini ya. Tapi ini gibrik itu bagaimana dia dihancurkan. Nah, kemudian jadi lembut kayak bubur organik. Nah, kemudian yang plastik tadi masuk ke pencacahan. Jadi menjadi RDF fluff bahasa saya, kecil-kecil. Jadi kayak serbitan-serbitan plastik kecil-kecil. Nah, inilah yang akan bisa digunakan sebagai bahan bakar pengganti batu bara. Jadi sekarang banyak industri yang sudah menuju ke green industry ya, peralatan dan sebagainya. Nah, memang kami membidik ke sana. Jadi dari situ kalau nanti requirement-nya terpenuhi, yaitu moisture content-nya atau nilai kadar airnya, kemudian ukurannya, nilai kalornya memenuhi, bisa dikirim dipakai oleh misalnya pabrik semen atau tekstil. Nah, makanya kemarin Pak Gubernur itu hadir, itu adalah diantaranya kami mengirimkan perdana hasil dari pengolahan sampah kami ke Indosemen, dan kami sudah menerima hasilnya dan insya Allah itu bisa diterima. Sehingga nanti tindak lanjutnya kita membuat MOU begitu. Kemarin ngirim berapa banyak nih Bu? Kurang lebih 16 ton. 16 ton. Ya, 16 selama ton. Berapa lama tuh dikumpulin waktu itu? Ya kurang lebih 1 bulanan lah ya, karena kita masih on off ya. Iya. Mudah-mudahan nanti ke depan
Kalau kami hitung dengan 50 ton itu, kita kurang lebih 10 ton per hari, mudah-mudahan bisa. Karena mix, jadi tidak hanya tadi RDF itu adalah dari anorganiknya, kemudian nanti dari sampah organik kita belum selesai, itu 10 ton itu kita kirim ke Lebak Saat untuk magotisasi. Jadi kita punya pusat magotisasi, kurang lebih 10 ton per hari. Nah, sisanya itu dikeringkan dan kita mix menjadi bahan bakar pada jumputan yang maupun RDF maupun bahan bakar pada jumputan itu bisa digunakan oleh industri. Wow, jadi semuanya tuh terpakai ya Bu ya? Betul. Ini luar biasa loh. Berarti Bu di sini tuh kan ada proses ekonomi ya, ada sirkulasi ekonomi. Sirkular ekonomi. Dan untuk masyarakat sendiri nih Bu, seperti apa gitu kayak tanggapan masyarakat karena sudah melihat hasilnya gitu dengan mengolah sampah ini Bu? Sebetulnya beberapa masyarakat itu sudah, oh ternyata sampah ini bisa diolah. Dan akhirnya kan menggugah bahwa hayuk bantu kami untuk melakukan pilah sampah. Betul. Karena memang kami saat ini di samping program kami berbicara TPST itu adalah pengolahan sampah di hilir, kami akan mencoba di hulu. Bagaimana di rumah tangga itu dipilah, kemudian kami siapkan bank sampah unit kita bentuk di RW. Jadi kami mempunyai target 312 RW totalitas harus punya bank sampah unit. Sehingga mereka juga bisa merasakan sirkular ekonominya. Begitu. Jadi tidak harus menunggu di Sentiong dan Lebak Saat, tapi paling tidak dari hasil pilahan mereka itu dia bisa mendapatkan uang lah, walaupun mungkin hanya sekedar untuk membantu bayar listrik, untuk apa itu sudah bisa dengan memilah sampah tadi. Dan kami juga sudah bekerja sama dengan Bank Sampah Induk yang ada di Cimahi. Kita punya 2, Bank Sampah Induk Samici dan Gemilang, dan mereka dengan tangan terbuka mau menerima itu, karena memang kemarin dengan darurat sampah juga volume sampah yang dikelola oleh Bank Sampah Induk itu meningkat. Jadi dulunya kurang lebih di 250-an, sekarang sudah di angka 380-an ribu. Jadi ada memang berefek begitu. Iya betul. Karena kan sebenarnya Bu kalau misalkan masyarakat dimudahkan untuk pilah sampah juga pasti mereka juga akan semangat gitu Bu ya. Betul, ya. Bu bisa ceritain nggak Bu kalau di Pemkot Cimahi sendiri nih ada zero landfill. Jadi harapan kami memang mimpi besarnya begitu ya. Jadi kami Cimahi ingin mewujudkan zero to landfill atau zero to TPA. Jadi oleh karena itu tentu kami mempunyai beberapa inovasi-inovasi, diantaranya adalah membangun adanya TPST Sentiong ini kan kurang lebih 50 ton. Kami masih punya 80 ton.